Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus permasalahan bullying, di mana kelompok kami menggunakan alat analisis berupa pohon konflik. Simak penjelasan berikut. Perkenalkan, nama saya Angelina Gloria Anggada dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 5. Jadi, kelompok saya mengangkat konflik tentang kenakalan remaja, yaitu berupa bullying. Jadi, saya akan menjelaskan penyebab dari bullying. Saya menyebutkan ada 5 penyebab. Ya, yang pertama adalah pengaruh media sosial. Kenapa ya kok bisa pengaruh media sosial? Ya, jadi seiring bertambahnya waktu dari zaman ke zaman, informatika ini kan berkembang semakin luas ya. Kita bisa mengakses berbagai informasi dari luar negeri bahkan dari seluruh dunia dengan sangat mudah melalui gadget kita. Dan itu bisa saja informasi yang kita dapat itu bisa saja informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Nah, alangkah buruknya apabila kita mendapatkan informasi yang negatif. Dan apabila kita tidak memiliki filter yang cukup dari dalam diri kita, bisa saja kita mendapatkan pengaruh dan menjadi buruk gitu. Ditambah lagi, zaman sekarang banyak sekali tren-tren yang mungkin mengakibatkan anak-anak itu melakukannya tanpa dia sadar bahwa itu adalah tindakan bullying. Meskipun mungkin saja tren-tren, challenge-challenge yang ada itu tidak bermaksud untuk membuli, tapi secara tidak sadar dan secara tidak langsung itu adalah pembulian. Lalu di sini saya menulis penyebab yang kedua adalah pola asuh orang tua yang salah. Kenapa ya kok bisa? Jadi gini, orang tua itu memberikan peran besar dalam bagaimana anaknya di kemudian hari. Jadi memang tidak 100% pola asuh orang tua itu berdampak 100% itu tidak, tapi memberikan pengaruh yang besar, memberikan peran yang besar. Bagaimana sih orang tua yang pola asuhnya itu salah? Jadi saya berikan contoh, misalnya ada orang tua yang selalu menganggap bahwa pilihannya adalah pilihan yang terbaik, pilihannya adalah pilihan yang selalu benar. Jadi anaknya tidak dibiarkan atau tidak diberikan kepercayaan untuk memutuskan sesuatu. Jadi anak tersebut akan merasa bahwa pilihannya itu tidak pernah benar gitu. Jadi saat anak itu masuk ke lingkungan yang mungkin menerimanya, menerima keputusannya, bisa saja dia bersikap superior kepada teman-temannya. Bersikap superior itu ada banyak hal, bisa menyalahgunakan kekuasaan, ada yang mungkin dia menganggap orang lain itu salah, dia merasa dirinya itu selalu benar. Jadi itu bisa menimbulkan bullying. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan kekerasan. Jadi, kenapa kok bisa orang yang mendapatkan kekerasan itu menjadi sosok pembuli? Bisa saja anak pembuli itu, jadi si pembuli itu adalah korban dari bully itu sendiri. Bisa saja mungkin dia itu memperlakukan orang secara kasar karena mungkin saja di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarganya, atau di lingkungan teman-temannya yang lain dia diperlakukan secara kasar. Jadi dia menganggap bahwa tindakan kekerasan itu adalah hal yang biasa. Jadi dia melakukan tindakan itu kepada orang-orang yang lain juga, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kesulitan mengendalikan emosi. Nah, di sini yang saya maksud adalah kenapa orang kok bisa menjadi sosok yang pembuli, yaitu bisa saja orang tersebut adalah orang yang memiliki emosi yang meluap-luap dan
pembulian itu terjadi di saat orang tersebut merasa emosinya itu meluap-luap gitu. Orang yang tidak memiliki emosi yang stabil itu bisa dengan cepat meluap-luap. Jadinya di saat mungkin ada orang yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang dia mau, atau berbeda dengan kepercayaan dia, atau berbeda dengan pemikiran dia bisa langsung melampiaskannya dengan cara melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Nah, penyebab yang kelima, yang terakhir di sini saya menuliskan adalah rasa tidak percaya diri. Kenapa ya? Mungkin teman-teman berpikir kok bisa orang yang tidak percaya diri itu menjadi sosok pembuli, padahal biasanya orang yang tidak percaya diri itu bahkan menjadi korban gitu. Nah, itu enggak juga ya teman-teman. Karena bisa aja orang yang merasa tidak percaya diri itu melakukan pembulian, melakukan tindak yang tidak pantas itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi mungkin dia merasa ada sesuatu yang dia tidak bisa terima dari dirinya, dia tidak menyukai sesuatu atau kekurangan dari dalam dirinya, dan cara self acceptance dia yaitu dengan merendahkan orang yang di bawah dia. Jadi dia akan merasa puas, dia akan merasa menerima diri sendiri. Bisa saja seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sintari Nenganintas Utami dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 31. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inti permasalahan bullying. Bullying merupakan suatu perilaku atau tindakan menindas dan mengintimidasi seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Bullying sendiri dapat terjadi karena memiliki masalah pribadi, adanya rasa iri, kekurangan fisik, dan tidak pandai bergaul, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri Ramasari dari 11 IPS 2 nomor absen 27. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak bullying jangka pendek. Pertama, mengalami shock, mengalami cedera fisik, takut dan merasa tidak aman untuk datang ke tempat terjadinya bullying atau menghindari tempat tersebut, mengalami cemas saat harus berpapasan atau berinteraksi dengan pelaku. Berikutnya, dampak bullying jangka panjang. Yang pertama, konsep diri menjadi negatif, penurunan nilai akademis, berkurangnya motivasi belajar dan bersekolah, kecemasan takut dengan suasana baru, menutup diri dari pergaulan, depresi, dan yang terakhir yaitu bunuh diri. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.